Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati Bu Tien sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat ilmu, dan juga kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang Ibnu Bajjah, mulai dari biografi, karya-karya, pemikiran filsafatnya bagaimana. Sedikitnya kami akan membahas itu gitu. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Nur Hafidah, yang kedua Aan, yang ketiga saya sendiri Pendri, dan yang keempat ada Saifi. Baik teman-teman, langsung saja saya mulai dengan biografi Ibnu Bajjah. Nama lain dari nama lengkapnya beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Asy-Syaikh At-Tujibi bin Bajjah, atau lebih akrab dikenal dengan Ibnu Bajjah. Lahir di Saragossa, Andalusia, utaranya Spanyol, tahun 1095 Masehi atau 475 Hijriah, dan wafat di Fez, Maroko pada tahun 1138 Masehi atau 533 Hijriah. Berasal dari keluarga At-Tujib yang dikenal sebagai pedagang emas. Di kota inilah kelak ia dikenal sebagai seorang ilmuwan, penyair, dan politikus yang sangat dekat dengan istana penguasa, dan diangkat sebagai menteri pada dinasti Murabitun oleh Abu Bakar Yahya ibnu Yusuf ibnu Tasifin untuk waktu yang lama. Ibnu Bajjah adalah ahli yang menyandarkan pada teori dan praktik ilmu matematika, astronomi, musik, mahir ilmu pengobatan, dan studi-studi spekulatif seperti logika, filsafat alam, metafisika, sebagaimana dikatakan The Boer dalam History of Philosophy in Islam, bahwa dia sesuai dengan Al-Farabi dalam tulisan-tulisannya tentang logika, dan secara umum setuju dengannya, bahkan dengan doktrin fisika dan metafisikanya. Next, pada tahun 512 Hijriah, Saragossa jatuh ke tangan Raja Alfonso dari Aragon, dan Ibnu Bajjah terpaksa pindah ke Sevilla. Di kota ini ia bekerja sebagai dokter, kemudian ia pindah ke Granada, dan dari sana ia pindah ke Afrika Utara. Berpetualang, sangat-sangat yang namanya ilmuwan kebanyakan berpetualang ya, untuk mengumpulkan banyak-banyak ilmunya gitu. Pusat dinasti Murabitun, ia pindah ke Afrika Utara itu di pusatnya dinasti Murabitun. Namun malang bagi Ibnu Bajjah, setibanya di kota Syatibah, ia ditangkap oleh Amir Abu Ishaq Ibrahim ibnu Yusuf ibnu Tasifin yang menuduhnya sebagai murtad dan penyebar bid'ah karena pemikiran-pemikiran filsafatnya yang asing bagi masyarakat di sana. Setelah lepas, lalu Ibnu Bajjah melanjutkan pengembaraannya ke Fez di Maroko. Di sana ia masih dapat melanjutkan karirnya sebagai ilmuwan di bawah perlindungan penguasa Murabitun hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada tahun 533 Hijriah di Maroko dan dimakamkan di samping makam Ibnu Arabi. Begitu lebih kurang singkatnya cerita Ibnu Bajjah yang awalnya lahir di Spanyol, kemudian meninggal di Maroko. Begitu. Dilanjutkan dengan karya-karyanya oleh pemateri selanjutnya.